Beberapa tahun pun berlalu, ibunya yang bernama Marpuah ini meninggal dunia disebabkan karena sakit keras. Dan karena anaknya masih kecil-kecil, jadi ayahnya tidak bisa mengurus dan diuruslah oleh kakaknya yang bernama Iyang. Waktu ditinggal meninggal ibunya, Abad masih berusia 6 tahun dan Samsudin masih berusia 4 tahun dan Nena masih berusia 2 tahun. Dikisahkan satu keluarga yang hidupnya berkecukupan dan bahagia. Sebut saja keluarganya Pak Samsu. Pak Samsu serta istrinya yang bernama Marpuah memiliki 7 anak, yaitu yang pertama bernama Jujum, yang kedua bernama Yeyeh, yang ketiga bernama Iam, yang keempat bernama Oon, yang kelima bernama Abad, yang keenam bernama Samsudin, yang ketujuh bernama Nena. Dan anak yang pertama itu dan sampai yang ketiga sudah menikah, sementara yang 3 lainnya masih kecil-kecil. Abad masih umur 4 tahun, Samsudin berumur 2 tahun, dan Nena berumur 1 tahun. Beberapa tahun pun berlalu, ibunya yang bernama Marpuah ini meninggal dunia disebabkan karena sakit keras. Dan karena anaknya masih kecil-kecil, jadi ayahnya tidak bisa mengurus dan diuruslah oleh kakaknya yang bernama Iyang. Waktu ditinggal meninggal ibunya, Abad masih berusia 6 tahun dan Samsudin masih berusia 4 tahun dan Nena masih berusia 2 tahun. Singkat cerita, bapaknya yang bernama Samsu ini menikah lagi dan anak-anaknya yang masih kecil jadi tidak terurus. Walaupun diurus oleh kakaknya, tetapi mereka saja tetap tidak terurus karena faktor ekonomi. Dan kehidupan mereka pun menjadi terpuruk dan ekonominya tidak stabil. Beberapa waktu kemudian, ada keluarga kecil yang sudah menikah bertahun-tahun namun tidak memiliki anak. Dan mereka pun melihat keluarganya Pak Samsu ini begitu berantakan sepeninggalan istrinya. Lalu mereka pun merasa kasihan dan memutuskan untuk mengadopsi anak yang nomor 6 yang bernama Samsudin. Akhirnya ada dewa penyelamat, guys. Karena ekonomi keluarga Pak Samsudin ini sedang tidak baik-baik saja, jadi keluarga itu memutuskan untuk mengizinkan keluarga tersebut mengadopsi Samsudin ini. Singkat cerita, dibawalah Samsudin ini keluar kota oleh Pak Madhuri dan istrinya bernama Satma. Oh iya guys, kedua ini adalah orang yang mengadopsi Samsudin ya. Mereka sangat menyayangi Samsudin ini seperti anak kandungnya sendiri loh. Sementara anak yang nomor 5 dan 7 itu hidupnya luntang-lantung tak terurus. Dan kemudian ada yang mengajak mereka untuk pergi ke Jakarta. Dan mereka pun mau untuk ke Jakarta. Dan dari sinilah mereka pun berpisah. Sesampainya mereka di Jakarta, ternyata mereka itu berpisah, tidak diketahui di mana keberadaannya. Sementara yang 3 kakaknya itu masih di kampung karena mereka sudah menikah. Alright guys, kita kembali ke ceritanya Samsudin ya guys. Samsudin kini hidupnya lebih baik karena Samsudin memiliki orang tua angkat yang sangat baik, sangat menyayangi Samsudin. Samsudin disekolahkan, dibelikan sepeda, apapun yang diinginkan Samsudin terpenuhi karena mereka berdua sangat menyayangi Samsudin seperti anak kandungnya sendiri. Ketika Samsudin berumur 11 tahun menginjak kelas 6 SD, bapak angkatnya yaitu Pak Madhuri ini meninggal dunia karena sakit. Seketika kehidupan Samsudin dan Ibu Satna ini menjadi berubah drastis karena Ibu Satna ini sangat depresi karena ditinggalkan oleh suaminya yaitu Pak Madhuri. Sikap Bu Satna ini berubah drastis, yang awalnya sangat baik, sangat menyayangi kepada Samsudin, kini berubah menjadi sering memarahi Samsudin dan menjadi cerewet. Dan Samsudin pun putus sekolah, sekolahnya hanya sampai kelas 6 SD. Duh, kasihan banget ya kehidupan Samsudin. Pak Samsudin pada usia 11 tahun harus mencari pekerjaan untuk melanjutkan hidupnya.
Bayangin tuh, anak umur 11 tahun harus mencari pekerjaan. Kenapa Pak Samsudin tidak pulang ke rumah kakak-kakaknya? Karena Pak Samsudin ini tidak tahu di mana letak keberadaan kakak-kakaknya ini. Dan waktu Pak Samsudin berpisah dengan keluarganya, Pak Samsudin ini tidak berkabar lagi dengan keluarganya. Dan waktu itu Pak Samsudin masih sangat kecil. Kini hidup Pak Samsudin sangat menderita. Pak Samsudin sering disuruh-suruh untuk bertahan hidup karena Bu Satna ini tidak memiliki uang untuk membiayai Pak Samsudin ini semenjak ditinggal suaminya, yaitu Pak Madhuri. Kasihan banget ya hidup Pak Samsudin menjadi menderita, udah ditinggal keluarganya, udah ditinggal bapak angkatnya, dan kini ibu angkatnya juga tidak mau membiayai karena tidak memiliki uang semenjak ditinggal suaminya. Duh, kasihan banget ya. Yang paling menyedihkan di dalam hidupnya Pak Samsudin ini, Pak Samsudin ini selalu dibully, selalu diejek, dan selalu dijauhi oleh teman-temannya. Terkadang Pak Samsudin ini selalu menangis meratapi hidupnya yang tidak memiliki siapa-siapa. Yang dimaksud tidak punya siapa-siapa itu karena Pak Samsudin ini berpisah dengan keluarganya ya guys. Nah, singkat cerita, Pak Samsudin ini ada yang mengajak kerja menjadi kernet angkutan umum. Beberapa lama kemudian, Pak Samsudin ini diajarkan untuk menyetir mobil. Dan akhirnya Pak Samsudin ini menjadi supir cadangan. Kehidupan Pak Samsudin ini menjadi terkatung-katung, walaupun terkatung-katung tapi kini lebih baik karena Pak Samsudin sudah memiliki penghasilan sendiri. Menginjaklah umur Pak Samsudin ini berusia 15 tahun dan Pak Samsudin ini dipercaya untuk membawa mobil sendiri dan tidak menjadi supir cadangan lagi. Wah, alhamdulillah ya guys. Dan pada usia 17 tahun, setelah hidup melantang-melantung, akhirnya Pak Samsudin ini pulang kembali ke Ibu Satna. Dan di sanalah Pak Samsudin ini bertemu dengan pujaan hatinya. Dan beberapa lama kemudian, akhirnya Pak Samsudin ini melamar sang pujaan hatinya, yaitu yang bernama Sulastri. Asik, akhirnya menikah. Lalu pada tahun 1976 mereka pun melangsungkan pernikahan. Dan hasil dari pernikahan mereka dikaruniai anak berjenis kelamin perempuan dan laki-laki yang berinisial R dan F. Kini hidup mereka pun bahagia. 6 tahun pun berlalu. Kini kakak-kakaknya yang berada di kampung mencari keberadaan Samsudin, mencari kesana kemari tidak ditemukan, dan akhirnya ada orang yang mengenali Samsudin ini dan diberitahukan keberadaan Samsudin ini berada di kampung N bersama istrinya. Dan kakaknya Samsudin ini pun menemukan keberadaannya Samsudin dan mereka pun sangat bahagia karena telah dipertemukan kembali. Yang awalnya bahagia kini menjadi kesedihan karena kakaknya mengatakan bahwa ayahnya yang bernama Samsu ini meninggal dunia. Lalu Samsudin ini pun menangis seketika. Lalu kakak-kakaknya Samsudin yang lain mereka mencari Abad dan Nena untuk diberitahukan bahwa ayahnya mereka itu meninggal dunia. Kemudian Pak Samsu ini pergi ke kampung halaman orang tuanya tinggal, dan sementara ya kakak-kakaknya yang lain masih mencari Abad dan Nena. Dan akhirnya Abad dan Nena ini ditemukan. Abad di Banten, sementara Nena itu di Jakarta. Dan mereka pun diberitahukan bahwa ayahnya itu meninggal dunia, dan mereka pun memutuskan untuk pulang ke kampung halaman tempat kedua orang tuanya ini tinggal. Akhirnya guys, mereka pun dipertemukan kembali setelah lama tidak bertemu. Dan pas sudah bertemu, mereka sudah memiliki keluarganya masing-masing. Bertahun-tahun loh guys mereka tidak bertemu. Tapi di sisi lain mereka itu sangat bahagia karena mereka sudah bertemu kembali. Tapi di satu sisi mereka sangat berduka karena kepergian sang ayah. Aduh, kasihan banget ya guys. Di antara sedih dan bahagia ini, yang paling menyedihkan mereka tidak bisa bertemu dengan ayahnya mereka kembali. Itu dia guys, kisah dari keluarganya Pak Samsu. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini?
kita harus bersabar dan bersyukur apa yang kita alami dan harus saling bersama-sama. Oke guys, buat kalian yang punya kisah menarik, boleh kirimkan ke email aku ya guys. Aku nanti akan cantumkan di kolom deskripsi ya guys. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.